Oke, nah di sini saya akan menjelaskan tentang audit manajemen suatu perusahaan. Nah, di sini dapat dilihat yaitu adanya konsep dasar audit. Nah, yang pertama yaitu suatu perencanaan, pengorganisasian, dan pengarahan. Nah, terdapat sumber daya, informasi, teknologi yang di sini memiliki adalah tujuan suatu perusahaan. Selanjutnya adanya pengawasan dan pengendalian, yaitu memiliki tujuan yaitu dapat dipercaya ada akuntansi, terjaganya keamanan aset perusahaan, berjalannya operasi secara efisien, ditaatinya ketentuan, peraturan, dan kebijakan suatu perusahaan, dan adanya aktivitas audit. Untuk hubungan dan fungsi yang ditimbulkan dalam audit yaitu adanya pihak satu, pengesahan, pihak dua, audit, dan adanya pertanggungjawaban di masing-masing pihak. Nah, untuk definisi dan jenis audit manajemen ini yaitu audit manajemen pengevaluasian terhadap efisiensi dan efektivitas operasional suatu perusahaan. Nah, di sini ada beberapa jenis audit manajemen yaitu adanya audit laporan keuangan, audit kepatuhan, audit internal, dan adanya audit operasional. Untuk tipe audit, pelaksanaan, tujuan, dan penerima laporannya sendiri memiliki perbedaan. Nah, untuk audit laporan keuangan ini yaitu pelaksanaannya audit adalah auditor eksternal yang memiliki tujuan untuk menentukan apakah laporan audit telah disusun sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum dan akan dilaporkan kepada pihak ketiga selain investor dan kreditor. Selanjutnya adalah audit kepatuhan, di mana pelaksanaan audit ini sendiri yaitu audit internal atau audit eksternal. Untuk ini memiliki tujuan yaitu menentukan tingkat kepatuhan suatu entitas terhadap hukum, kebijakan, rencana, dan prosedur. Dan untuk penerima laporannya dari suatu tujuan ini yaitu adanya manajemen entitas yang bersangkutan yaitu pemerintah. Untuk audit internal ini, pelaksanaan auditnya itu sendiri yaitu seorang auditor internal yang memiliki tujuan untuk menilai keandalan laporan keuangan, menentukan tingkat kepatuhan suatu entitas, menilai pengendalian internal organisasi, menilai efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya alam, sumber daya, dan program peninjauan terhadap konsistensi hasil dengan tujuan organisasi. Dan di sini manajemen dari entitas yang bersangkutan. Sedangkan untuk audit operasional sendiri yaitu auditor eksternal yang memiliki tujuan untuk menilai efisiensi yang efektivitas penggunaan sumber daya. Dengan laporannya yaitu seorang manajemen dari entitas yang bersangkutan. Untuk ruang lingkup sasaran dan tujuan seorang audit manajemen, ruang lingkupnya yaitu seluruh aspek kegiatan manajemen, baik seluruh atau sebagian dari program aktivitas yang dilakukan. Untuk sasarannya sendiri yaitu kegiatan, aktivitas, program, dan bidang dalam perusahaan yang perlu diperbaiki atau peningkatan, baik dalam segi ekonomisasi, efisiensi, dan efektivitas. Elemen tujuan seorang audit yaitu standar aktivitas, penyebab yaitu tindakan atau aktivitas individu dan terus akibat di perbandingan antara penyebab dengan kriteria. Untuk kerangka kerja seorang audit manajemen yaitu adanya kondisi yang diantaranya yaitu hasil aktual pelaksanaan program, penyebab yaitu pelaksanaan program, yang memiliki akibat keuangan, non-keuangan, rekomendasi selanjutnya yaitu tindak lanjut. Untuk prinsip dasar audit itu sendiri yaitu adanya audit diberikan pada objek audit yang berpeluang untuk diperbaiki. Syarat penilaian terhadap kegiatan objek audit mengungkapkan adanya temuan-temuan yang bersifat positif, identifikasi individu yang bertanggung jawab terhadap kekurangan yang terjadi, penentuan tindakan terhadap petugas yang seharusnya bertanggung jawab, pelanggaran hukum, penyelidikan, dan pencegahan kecurangan. Nah, di sini pasti kalian masih bingung antara audit manajemen dan audit keuangan. Apa sih perbedaannya? Nah, dalam karakteristiknya, audit manajemen ini yaitu menemukan penyebab kelemahan, menganalisa akibat, menentukan perbaikan program aktivitas suatu perusahaan.
Sedangkan untuk audit keuangan yaitu audit data akuntansi, proses pencatatan laporan akuntansi. Nah, untuk keluasan audit ini sendiri, untuk audit manajemen yaitu keseluruhan aspek manajemen baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif. Sedangkan untuk audit keuangan ini yaitu cenderung ke aspek data keuangan. Nah, dari tujuannya ini juga memiliki perbedaan yaitu untuk audit manajemen yaitu menemukan berbagai kelemahan dalam operasional perusahaan. Selanjutnya dilakukan perbaikan, penghematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian suatu tujuan perusahaan. Untuk audit keuangan itu sendiri yaitu mendapatkan keyakinan bahwa laporan keuangan yang disajikan telah sesuai dengan GAAP. Laporan dapat digunakan untuk memakai laporan keuangan. Nah, untuk ruang lingkupnya sendiri memiliki perbedaan yaitu adanya keseluruhan fungsi manajemen dan unit terkait mencapai seluruh aktivitas keluasan audit bergantung pada pengendalian manajemen perusahaan. Sedangkan untuk audit keuangan itu sendiri yaitu data akuntansi dari proses penyajian laporan yang disajikan manajemen keluasan audit bergantung pada efektivitas pengendalian internal suatu perusahaan. Untuk dasar yuridis yaitu untuk audit manajemen berdasarkan kepedulian manajemen untuk memperbaiki program, sedangkan untuk audit keuangan sendiri yaitu keharusan menyampaikan laporan keuangan yang telah diaudit atau diakuntansi sebuah pabrik. Nah, untuk pelaksanaan auditnya sendiri, untuk audit manajemen yaitu audit internal maupun eksternal. Sedangkan untuk keuangan audit independen saja atau audit eksternal. Sedangkan frekuensi audit itu tidak ada ketentuan. Sedangkan untuk audit keuangan bersifat reguler rutin penerbitan. Orientasi hasil audit yaitu adanya perbaikan kinerja masa datang. Sedangkan audit keuangan yaitu data keuangan yang bersifat historis, penilaian kinerja yang masa lalu. Bentuk laporan. Kesimpulan audit kesimpulan penting, rekomendasi belum ada standar baku. Laporan tergantung dari kemampuan auditor. Sedangkan untuk audit keuangan, memiliki standar baku, standar profesional akuntan publik. Laporan bentuk pendek yang menyertai laporan keuangan hasil audit. Kalau penggunaan laporan sendiri untuk audit manajemen itu internal. Dan untuk keuangan itu eksternal, pemegang saham seorang investor potensial, kreditor, atau pemerintahan. Untuk tujuannya sendiri, tahap audit itu memiliki tujuan. Untuk pendahuluan yang pertama yaitu informasi latar belakang objek, penelaah peraturan, dan penemuan objek, penentuan objek sementara. Untuk review dan pengujian yaitu menilai efektivitas pengendalian manajemen, memahami pengendalian yang berlaku, mengetahui potensi kelemahan, mendukung audit sementara yang menjadikan audit yang sesungguhnya. Dan untuk audit rinci ini yaitu adanya pengumpulan bukti yang cukup, pengembangan temuan. Terus untuk laporannya sendiri yaitu mengkomunikasikan hasil audit termasuk rekomendasi. Tindak lanjutnya yaitu mendorong pihak yang berwenang untuk melaksanakan tindak lanjut atau perbankan. Nah, untuk memahami permasalahan secara dini, audit manajemen ini memiliki dua kemampuan, yaitu adanya permasalahan dan kemampuan bersaing. Nah, di dalam permasalahan itu terdapat penurunan laba, keputaran karyawan tinggi, dan tingginya keluhan pelanggan. Sedangkan untuk kemampuan bersaing ini sendiri adanya kehematan daya guna hasil guna. Nah, dari sini kita dapat memahami fungsi dan pentingnya audit manajemen untuk diterapkan di suatu perusahaan. Karena di situ perusahaan akan mengetahui berjalannya perusahaan tersebut sudah sampai mana. Dan dengan adanya audit manajemen ini dapat membantu dengan memberikan informasi secara rinci. Untuk sekian informasi dan penjelasan saya, semoga kurang lebihnya saya mohon maaf dan semoga ini bermanfaat. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.